Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Rahma, 28 dari Blog Judicial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah kecil dari acara kelima, yaitu membuat layout. Yang pertama, kita buka ArcGIS dan peta yang sudah kita buat, lalu kita buka pada layout view. Nah, selanjutnya kita akan mengatur ukuran kertas di file, lalu page and print setup. Nah, kita ganti size-nya jadi yang A3 dan orientasinya jadi landscape. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengatur rulernya pada layout view, lalu unit ganti jadi cm, smallest divisionnya jadi 1/10, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengatur garis bantu sesuai dengan margin. Setelah kita atur garis bantu sesuai margin, lalu kita akan memasukkan grid dengan cara klik kanan, properties, lalu pada grid, new grid, kita pilih yang measure, lalu next, pilih pada pick marks and label, lalu stylenya kita ganti warnanya jadi merah, lalu atur X aksis dan Y aksis menjadi 1000. Setelah kita mengatur X dan Y jadi 1000 dan udah kita ganti jadi warna merah, lalu next, finish. Lalu pada measure grid, properties, nah pada properties ini kita klik pada label, lalu mengubah font jadi TNR, lalu additional properties, lalu kita klik number format, kita ubah jadi 0, lalu klik OK. Oke. Nah, selanjutnya pada properties lagi, pada properties lalu lines,
tadi properties lalu interval kita ganti jadi x axis dan y-nya kita ganti jadi 2000. Setelah diganti jadi 2000 kita klik apply. Oke. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan keterangan pada teks grid. Kita tulisan MT pada sumbu Y dan MU pada sumbu X. Untuk menambahkan teks yaitu kita klik pada teks, lalu kita ketik pertama sumbu Y dulu, kita ketik MT. Nah, tulisan MT ini kita akan atur spasinya agar sesuai dengan letak grid-gridnya, dan kita atur letaknya agar berada sejajar dengan angka grid. Nah, selain kita memberi keterangan MT pada grid yang bawah, kita juga memberi keterangan pada grid yang atas. Lalu selanjutnya kita akan memberi keterangan pada sumbu Y, ya, sumbu Y dengan keterangan MU. Caranya sama dengan yang MT, tapi nanti di rotate. Nah, setelah kita selesai memberi keterangan pada grid, kita akan membuat garis tepi, yaitu di rectangle kita gambar sesuai dengan garis bantu yang telah kita buat tadi. Nah, untuk mengatur garis tepinya, kita klik kanan pada rectangle-nya, lalu fill color-nya kita ganti jadi no color, outline-nya kita ganti jadi hitam, lalu kita klik OK. Nah, nanti akan terbentuk garis di sini. Selanjutnya kita akan mulai mengisi pada bagian kanan peta ini. Yang pertama yaitu kita akan memasukkan logo UPN dengan cara klik insert, picture, lalu kita pilih pada file logonya, kita open. Selanjutnya kita akan mengatur besarnya. Kita ganti 3 cm. Nah, kita atur di sebelah sini. Selanjutnya kita akan menambahkan teks di bawah ini dengan cara klik teks, nah tulisannya kita tulis jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta 2021, dan kita atur fontnya jadi TNR, ukurannya jadi 12 dan kita bold, lalu kita atur di tengah.
Selanjutnya kita akan membuat garis bantu untuk membuat garis batas di rectangle lalu line. Nah, setelah kita membuat garis batas untuk bagian paling atas, lalu kita akan membuat judul peta dengan cara sama seperti tadi. Kita klik teks, lalu kita masukkan teksnya. Teksnya itu peta penggunaan lahan daerah penelitian Desa Donorejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nah, selanjutnya kita akan mengatur teks ini diganti jadi teks jadi font TNR. Nah, setelah kita atur jadi TNR, kita akan membuat garis. Nah, garis batas lagi. Lalu selanjutnya setelah judul peta, kita akan membuat arah mata angin dan skala. Caranya yaitu cara untuk memasukkannya yaitu insert, lalu north arrow, dan kita pilih. Nah, karena ini hurufnya masih N, kita akan membuat hurufnya jadi U dengan cara pada rectangle, lalu kita tutup N-nya, kita ganti jadi fill color-nya kita ganti jadi putih, dan outline color-nya kita color. Oke. Nah, setelah itu kita akan memasukkan huruf U pakai teks, lalu kita klik huruf U. Nah, ini kita ganti jadi TNR dulu. Bold. Dan kita atur di sini. Nah, setelah jadi seperti ini, lalu selanjutnya kita akan men-select. Nah, lalu kita group. Nah, ini nanti bisa digeser-geser tanpa merubah susunannya. Nah, setelah arah mata angin jadi, lalu kita akan membuat skala dengan cara klik insert, lalu scale text, kita pilih yang atas. Oke. Bentar. Nah, ini skalanya, lalu kita atur fontnya jadi TNR. Nah, selanjutnya setelah skala teks, kita akan memasukkan skala garis skala bar dengan cara klik insert, lalu scale bar. Kita pilih yang ini, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita pindah ke sini, lalu
klik kanan, properties, lalu number of division-nya kita ganti jadi 5, dan number of subdivision-nya kita ganti jadi 0. Selanjutnya pada bagian when resizing kita akan jadi adjust division value. Pada bagian division unit kita ganti jadi kilometer. Label position-nya kita after bar udah. Lalu pada label kita ganti jadi km. Apply. Lalu pada number and marks kita pada bagian frekuensi pilih jadi division. Lalu pada position upper bar. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ganti fontnya jadi Times New Roman. Nah, dan kita sesuaikan ukurannya. Nah, setelah kita membuat skala datangnya dan kita buat garis pembatas lagi, lalu kita akan memasukkan identitas. Pada teks tulisannya disusun oleh titik 2 nama, NIM, look. Nah, setelah identitasnya dibuat, lalu kita dapat membuat garis batas lagi. Dan setelah ini kita akan membuat keterangan. Caranya yaitu klik pada insert, lalu legend. Sebelumnya kita centang dulu. Insert legend, lalu kita next. Ini kita next aja, nanti kita buat manual. Nah, finish. Nah, nanti ini kita akan jadikan sebagai panduan dalam mengisi pada bagian keterangan ini. Untuk yang pertama yaitu kita akan membuat teks tulisan keterangan. Nah, untuk keterangan kontur, jalan, dan sungai, kita akan membuat dengan cara freehand. Seperti ini. Ini contoh pada kontur, lalu kita tambahkan teks. Misal, nah sebelumnya kita atur juga simbologinya agar sesuai dengan warna kontur. Nah seperti ini contoh nanti simbol konturnya. Lalu setelah ini kita akan memasukkan semua keterangan yang ada pada peta. Nah, untuk memindahkan ini pada keterangan di sini kita convert to grafik dulu, lalu kita ungroup, dan kita bisa
ungroup lagi, ungroup. Nah, kita bisa memasukkan gambar-gambar dari penggunaan lahan ke bagian keterangan. Nah, setelah kita selesai membuat keterangan peta, lalu kita akan membuat sumber peta. Sebelumnya kita buat garis atas dulu. Caranya sama seperti kita membuat identitas dan judul peta, yaitu menggunakan teks dan nanti kita atur fontnya jadi Times New Roman. Nah, yang terakhir kita akan membuat insert. Kita buat dulu teksnya insert, lalu pada bagian insert kita add data frame, lalu klik kanan pada new data frame, lalu activate. Nah, selanjutnya kita akan mengubah koordinatnya di properties, lalu koordinat sistem, kita pilih yang WGS84 dan sesuai dengan zonanya, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengatur posisi insert ini dan membuat garis bantunya agar nanti memudahkan untuk pembuatan insert. Nah, setelah kita membuat garis bantunya, lalu kita pindah dulu ke data view. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan meng-add data pada SHP Indonesia Kabupaten, Indonesia Kecamatan, dan pada Desa Donorejo yang telah kita klik. Nah, selanjutnya kita akan mengatur pada Indonesia Kecamatan, lalu open attribute tabel, option, select by attribute. Kita pilih yang kecamatan, sama dengan get unique value. Nah, kita akan memilih kecamatan Kaligesing. Lalu kita play. Nah, setelah ketemu kecamatan Kaligesing, kita akan mengeblok semua kecamatan yang memiliki kode yang sama dengan Kaligesing. Setelah diblok semua, lalu kita close. Nah, selanjutnya klik kanan pada Indonesia Kecamatan, lalu data, ekspor data, lalu kita beri nama jadi Kecamatan Kaligesing. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan klik kanan pada nama desa, lalu properties, pada label, nah pada label kita centang pada label feature, lalu kita selanjutnya pada expression kita ketikkan rumus. Ketik rumus desa spasi petik 2 desa spasi petik 2 plus name object, kita klik OK. Kita ganti font jadi Times New Roman. Ukurannya kita kan double. Nah, lalu kita klik OK. Selanjutnya pada bagian Indonesia Kabupaten kita klik kanan, properties, pada Indonesia Kabupaten, properties, lalu label, kita centang label feature-nya, lalu pada bagian expression kita tulis rumus petik 2 kabupaten spasi petik 2 plus kabupaten. Oke. Lalu atur fontnya Times New Roman ukuran 8. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengatur warna atau simbologi dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah, untuk untuk cara mengedit simbologinya yaitu pada fill color-nya kita ganti sesuai warnanya. Lalu untuk bagian batas kita klik edit simbol, outline, dan kita pilih sesuai dengan batas. Itu batas apa? Tadi batas kabupaten. Nah, ini lalu edit simbol. Ini udah warna putih. Ini kita kan Oke, lalu kita ganti jadi satu aja, lalu kita klik Oke. Oke. Nah, ini sudah terganti untuk dana reginya. Ini salah. Nah, setelah kita edit batas antar daerah dan kita namai kabupaten serta desa, kita kembali ke layout view. Nah, di sini kita akan mengatur skala dari insertnya jadi 1:1 juta. Lalu selanjutnya kita akan memberi warna pada laut. Ini ada Samudra Hindia, klik kanan. Klik kanan pada New Data Frame. Lalu Properties, Frame. Pada bagian background kita pilih yang biru, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan teks Samudra Hindia. Nah, setelah itu setelah menambahkan teks untuk Samudra Hindia, kita akan menambahkan grid pada insertnya. Nah, cara klik kanan, Properties, Grid, New Grid, pada Measure, Next,
Lalu pada bagian ini kita pilih yang tick marks and label. Stylenya kita ganti jadi warnanya warna merah. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya pada bagian X aksis dan Y aksis, nih, X aksis dan Y aksis kita ganti jadi 20.000. Lalu kita next. Nah, finish. Lalu kita apply. Selanjutnya pada bagian master grid, lalu properties, label. Nah, setelah terbuka label, kita ganti fontnya jadi Times New Roman. Lalu size-nya kita ganti jadi 7. Label offset-nya kita ganti jadi 4. Lalu pada bagian additional properties, nah, additional properties number format kita ganti jadi 0. Kita klik OK. Oke. Oke. Nah, karena tadi masih gridnya masih garis-garis hitam, kita ganti jadi tanda plus warna merah di pada line, lalu show grid as a grid of text. Lalu kita ganti jadi warna merah. Oke. Nah, udah. Selanjutnya kita akan membuat kotak atau kotak pada insert. Setelah kita menambahkan kotak, lalu kita akan menambahkan keterangan MT dan MU seperti pada peta tadi. Caranya masih sama. Nah, setelah kita memberi MT dan MU pada gridnya, kita akan membuat call out. Caranya yaitu pada nah, kita akan menambahkan call out di sini. Teksnya kita tulis daerah penelitian. Nah, kita atur posisinya. Nah, setelah itu kita akan membuat skala. Ada insert, scale bar. Kita pilih yang ini. Oke. Lalu kita atur dulu. Ukurannya jadi cm 10. Nah, selanjutnya kita akan mengatur angka-angka pada skala ini, yaitu pada bagian scale and unit. Number of division-nya kita ganti jadi 4, lalu subnumber division-nya kita ganti jadi 0.
Lalu when resizing kita akan jadi adjust division value. Untuk division unitnya kita akan jadi kilometer, dan label positionnya kita tetap di after bar, dan pada label kita akan jadi km. Apply. Lalu pada bagian number and marks, frekuensinya kita akan jadi division. Posisinya above bar. Oke. Nah, selanjutnya kita dapat menyesuaikan letak skalanya. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita akan membuat keterangan untuk inset, yaitu warna hijau untuk Jawa Tengah dan warna kuning untuk daerah penelitian yaitu Desa Donorejo. Nah, kita telah menambahkan keterangan untuk inset. Oh ya, jangan lupa ini diganti jadi environment. Nah, katanya udah jadi. Kita checklist pada kontur, jalan, dan sungai. Nah, selanjutnya kita dapat mengekspor ini di export map, lalu kita save jadi PDF. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.